Semangat pagi! Saya ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri atas kebaikan Tuhan. Di jemaat kami, saya merupakan asisten departemen musik, dan pemimpin saya membagi tugas kami. Jadi, dia akan menghandle shift pertama, saya menghandle shift kedua. Pemimpin departemen musik saya ini seorang pianis, jadi sangat mudah bagi dia untuk mengurusi tentang musik. Sedangkan saya ini bisa main piano tapi masih dasar sekali. Nah, kendalanya adalah di hari Jumat malam, saya mulai menginformasikan kepada chorister, pemimpin lagu, dan juga pianis yang terjadwal mengenai lagu-lagu yang akan dibawakan pada ibadah hari Sabtu. Choristernya sudah aman, nah masalahnya di pianis ini menyampaikan informasi bahwa dia tidak bisa melayani di hari Sabtu karena abang ini harus isolasi mandiri terkait dengan kepulangannya dari luar kota. Nah, saya mulai mencari pengganti dari abang ini. Saya berusaha menghubungi anak-anak muda di gereja kami yang bisa bermain piano, ada talenta untuk itu. Saya hubungi hampir 5 orang di gereja saya. Tapi kelima orang ini berhalangan dengan alasannya masing-masing. Saya pun mulai khawatir, waduh udah banyak orang yang saya hubungi tapi mereka berhalangan. Gimana ya, mau nekat aja apa ya biar saya aja yang main piano. Dengan nekat itu, saya pun menghubungi adik saya yang ada di Bali. Dia bisa main piano, jadi saya ingin cari jalan potong. Karena saya sebenarnya hanya bisa membaca not balok itu bagian tangan kanan saja. Tapi bagian tangan kiri saya belum bisa membacanya dengan baik. Lalu saya pun menghubungi adik saya telepon, itu sudah jam 9 malam di Bali. Dis, tolong dulu bantuin, kenapa? Buatin dong chord-chord atau kunci-kunci dari lagu-lagu ini. Cukup banyak lagu sepanjang ibadah di lagu Sion. Soalnya saya udah cari-cari pianis nggak dapet nih. Oke, jadi dia pun mulai mencari kunci-kunci dari lagu-lagu yang sudah saya berikan. Karena begitu banyak lagu yang saya kasih untuk dicari, akhirnya dia pun ngechat saya langsung, Nas, ini aja video call aja, kamu tunjukin lagunya yang mana, nanti biar langsung aja aku bilangin, ini kuncinya ini, kuncinya ini. Oke. Jadi saya pun melakukan video call via WhatsApp dengan adik saya. Jadi saya tunjukkanlah, inilah not-not balok yang perlu dicari kunci-kuncinya. Cukup lama juga dia mengajari saya, Nas yang ini kuncinya F, Nas yang ini A, yang ini G gitu lah. Jadi saya membuat contekan di atas-atas not balok dari buku lagu Sion kami ini, lagu panduan kami. Sudah selesai, sudah sekitar jam 10-an malam. Sudah selesai dia memberitahu saya kunci-kuncinya. Saya pun berusaha mengambil keyboard yang ada di rumah, saya mulai berlatih. Baru mulai di lagu pendahuluan untuk partisipan masuk di ibadah awal. Saya mulai berlatih, tapi sangat sulit bagi otak saya untuk mengkoordinasikan antara tangan kanan dan tangan kiri. Saya sudah berlatih cukup lama, setengah jam lebih. Hanya saja yang berhasil saya latih di satu baris dari lagu ini. Sedangkan lagu untuk satu ibadah itu ada sekitar 7-8 lagu. Ini baru lagu pertama saja saya hanya berhasil melatih satu barisnya saja. Akhirnya saya pun berkata dalam hati kepada Tuhan, Tuhan, ternyata saya nggak mampu untuk dalam satu malam saya mempelajari lagu-lagu ini. Saya belum cukup ahli untuk melakukannya. Tapi tolong berikan kepada saya hikmat agar saya akan terus berlatih. Jadi jika ada pianis yang berhalangan, saya bisa menggantikannya. Tapi tolonglah Tuhan untuk ibadah besok, tolong bantu saya menemukan penggantinya. Saya sudah menyerah untuk memaksakan diri berlatih piano. Akhirnya saya pun menghubungi pemimpin musik saya. Saya sampaikan, saya udah cari-cari via WhatsApp, saya udah cari-cari pianis tapi pada berhalangan ini. Lalu chatting yang saya kirimkan itu centang 2 tapi tidak berwarna biru. Itu artinya chatting saya sampai di handphonenya tapi belum dibaca. Saya terus berharap, ayo baca WhatsApp saya, baca. Tapi saya tahu mungkin sekitar jam itu dia sudah tertidur. Saking saya menunggu balasan dari pemimpin musik saya pun tertidur. Esok pagi saya terbangun, sudah ada balasan dari dia.
"Oh, maaf Kak, saya tadi malam sudah tertidur. Kalau memang Kakak tidak bisa lagi menemukan pengganti pianisnya, ya udah nanti saya yang backup, supaya, saya aja yang menyelesaikan 2 shift itu." Saya belum selesai membalas dari chatting pemimpin musik saya, masuklah chatting dari seorang anak muda. "Kak, si ini bisa Kak, saya sudah hubungi dia." "Oh iya beneran ya? Ya udah kalau gitu saya coba chatting orang itu." Akhirnya saya chatting dan akhirnya saya menemukan seorang anak muda yang akan dapat menggantikan pianis yang berhalangan tersebut. Saya pun menginformasikan kepada pemimpin musik, "Puji Tuhan, saya sudah menemukan seorang anak muda yang bisa bermain piano untuk hari ini." Lalu dia bilang, "Ya puji Tuhan Kak, saya backupnya aja ya Kak kalau misalnya terjadi sesuatu." Saya bersyukur sekali pagi itu saya kembali mendapatkan semangat. Tuhan begitu baik. Tuhan tahu saya punya keterbatasan dalam bermain piano, tapi Tuhan tidak menemukan orang yang dapat melayani hari Sabat. Dan ketika ibadah mulai, saya melihat anak muda ini, 2 orang mereka saling bergantian bermain piano untuk saling melengkapi. Yang ini bisanya ini, yang ini bisanya lagu tema ini. Jadi saya bersyukur sepanjang menyaksikan mereka bekerja sama untuk menyelesaikan ibadah dengan baik. Inilah hal yang saya syukuri bagaimana campur tangan Tuhan untuk hal-hal yang tidak dapat saya lakukan. Saya ingin Anda pun dapat memiliki hal yang Anda syukuri. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 23 Mei dengan judul Dalam Memenangkan Jiwa. Ayat intinya tertulis di dalam Matius 4 ayat yang ke-19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Penjelasannya, Yesus mengharapkan banyak dari tentaranya serdadu-serdadu muda, dan biarlah menjadi tekadmu bahwa engkau tidak akan mengecewakan kapten dan pemimpinmu itu. Engkau harus memakai perlengkapan senjatanya untuk dikerahkan di bawah panji-panjinya dan menjadi rekan kerja dengan dia dalam mengalahkan musuh-musuhnya serta meluaskan kerajaannya. Engkau tidak dapat mengkhianati amanat suci itu tanpa membahayakan jiwamu. Engkau harus setia dan benar, taat kepada tiap-tiap perkataan perintah, mengajarkan kepada orang-orang lain motif tindakan yang tertinggi, dan menunjukkan kepada mereka daya tarik dari pelayanan Kristus. Engkau harus menyiarkan puji-pujian tentang Dia yang telah memanggil engkau keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Orang-orang yang telah mengalami kasih Kristus tidak dapat menjadi pemalas dalam kebun anggur Tuhan. Mereka akan melihat kesempatan-kesempatan untuk menolong orang lain dalam langkah mereka kepada Kristus. Ikut serta dalam kasih Kristus, mereka akan bekerja untuk jiwa-jiwa orang lain. Biarlah tiap-tiap jiwa meniru teladan itu dan menjadi misionaris-misionaris dalam arti yang setinggi-tingginya memenangkan jiwa-jiwa kepada Yesus. Mengingat apa yang telah dibuat oleh Kristus bagi kita dan apa yang telah dideritanya bagi orang-orang yang berdosa, maka kita harus memiliki kasih yang murni dan tidak memihak bagi jiwa-jiwa. Kita harus meniru teladannya oleh mengorbankan kesenangan dan kesukaan kita untuk kebaikan mereka. Sukacita yang ada di hadapan Kristus yang menopang Dia dalam penderitaannya, itulah keselamatan bagi orang-orang berdosa yang malang. Inilah seharusnya sukacita kita dan pendorong cita-cita kita dalam pekerjaan Tuhan kita. Dalam berbuat demikian, kita menyenangkan hati Allah dan menyatakan kasih serta kesetiaan kita kepadanya sebagai hamba-Nya. Ia yang lebih dahulu mengasihi kita dan tiada menahankan dari kita anaknya yang kekasih, melainkan diserahkannya Dia dari pangkuannya untuk mati agar kita boleh hidup. Kasih yang benar untuk sesama kita manusia menyatakan kasih kepada Allah. Orang-orang yang berhubungan erat dengan Kristus akan menyatakannya dalam tindakan-tindakan mereka. Mereka akan menarik jiwa-jiwa kepada Kristus dan membawa berkas-berkas ke lumbung surgawi.
Aplikasi baik kita hari ini kembali mengingatkan kita akan amanat tugas agung yang Yesus telah sampaikan sebelum ia naik ke surga, yaitu pemuritan. Beritakanlah kepada semua orang tentang kasih Kristus dan kebenarannya. Ini adalah tugas kita. Marilah kita untuk terus membagikan kebenaran itu sehingga akan banyak jiwa datang kepada Yesus dan kita akan memiliki bintang-bintang di mahkota kita di surga. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Mari kita bawa dalam doa kita agar kita terus menggali kebenaran Tuhan dan kita bagikan kebenaran itu kepada orang lain sehingga kita dapat menjadi penjala manusia dan Tuhan bersukacita dapat menggunakan kita dalam pekerjaannya. Jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Saya akan turut menjadi sahabat doa Anda. Dan jika ada juga yang ingin berbagi hal yang Anda syukuri, Anda pun dapat menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih banyak. Mari esok hari kita lanjutkan mendengarkan bacaan renungan pagi selanjutnya. Sampai jumpa, tetap jagalah kesehatan kita bersama, dan kiranya kasih dan berkat Tuhan menjadi bagian kita bersama orang-orang yang kita kasihi. Amin.